Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Dwi Septiana di channel Dwi Semangat 99. Kali ini saya akan membahas materi mengenai transformasi geometri. Nah, transformasi geometri ini untuk yang sekarang itu ada di kelas 9 ya. Tapi transformasi geometri ini juga ada di materi SMK kelas 11 gitu. Nah, untuk tahu lebih lanjut apa itu transformasi geometri, simak ya video kita kali ini. Semangat. Oke, di sini transformasi geometri ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama, translasi, kedua, refleksi atau pencerminan, yang ketiga, dilatasi perkalian, yang empat, rotasi atau perputaran. Apa aja sih maksudnya? Translasi, refleksi, dilatasi, rotasi. Oke, kita lihat. Nah, untuk translasi ini contohnya seperti ini ya, atau pergeseran nih. Oke, jadi ada sebuah benda kemudian punya titik tertentu dan digeser. Nah, inilah bayangan dari benda itu gitu, makanya disebut translasi atau pergeseran. Oke, berikutnya refleksi atau pencerminan. Nah, misalnya benda aslinya yang di kanan atau yang di kiri, maka ketika dicerminkan dia akan memantul. Nah, benda berikutnya itu atau bayangannya itu akan menjadi kebalikannya sesuai seperti cermin gitu. Oke. Nah, sedangkan dilatasi atau perkalian jadi seperti memperbesar ukuran sebuah benda gitu kan ya. Kalau di matematika ini, kalau ini kan ilustrasinya bendanya gambar gitu ya. Kalau di matematika ini yang akan kita iniin dari rotasi, translasi, refleksi, dan yang terakhir rotasi ya, dilatasi, rotasi gitu kan. Nah, itu adalah titik dan kurva itu. Nah, yang terakhir ini rotasi. Jadi misalnya posisi pertama di sini, kemudian dirotasi berapa derajat nih, lihat garis merah, lihat garis biru, beda ya. Garis merah ini adalah titik yang sebelah sini nih, titik yang paling kiri dari foto. Nah, kemudian digeser berapa derajat, misalnya kita 50 derajat, nah berarti atau 60 derajat, maka dia akan bergeser kemari kan garisnya. Nah, diperpanjang dengan panjang yang sama. Nah, inilah titiknya. Yang sebelah kanannya juga sama seperti itu, digeser dengan ukuran yang sama, maka inilah titiknya. Yang bawahnya juga gitu sama, kayak gitu. Jadi ya rotasinya. Nah, 4 hal ini akan kita pelajari itu adalah titik dan kurva ya. Di matematika tuh titik dan kurva. Jadi titiknya digeser, titiknya dicerminin, titiknya dikaliin, dan titiknya diputer-puter gitu. Kurva juga seperti itu. Oke, next. Oke, kata-kata motivasi. Penundaanmu akan amal kebajikan untuk menanti kesempatan yang lebih luang merupakan tanda kebodohan diri. Itu perkataan dari Ibnu Athaillah. Jadi maksudnya, kalau kamu punya kesempatan untuk belajar sekarang, kenapa harus nunda-nunda nanti? Nunggu nanti punya waktu luang, belajar aja sekarang. Karena kalau menunda-nunda itu adalah tanda kebodohan diri gitu loh. Oke, pertama kita bahas translasi dulu ya. Mungkin untuk video kali ini kita akan fokus ke translasi dulu. Sip. Nah, kita bahas dari translasi titik ya. Oke, sebuah titik P X, Y ditranslasikan sejauh A satuan sepanjang sumbu X dan Y satuan sepanjang sumbu Y, maka diperoleh titik P aksen. P aksen itu adalah bayangan dari P ya, X aksen, Y aksen. Nah, ini kan belum kebayang nih kayak gimana sih maksudnya. Oke, kita gambarin dulu nih. Ini ada sumbu X ya, di sini ada sumbu X, di sini ada sumbu Y, bidang kartesius tuh. Nah, kemudian titik P. Nah, ini untuk sumbu X ya. Oke, kelihatan gak ya? Nih, kita geser biar kelihatan. Sip. Nah, itu sumbu X, kelihatan ya. Nah, kemudian kirinya itu sumbu Y ya. Nah, setelah itu itu yang disebut dengan titik P ya. Titik P itu yang merah itu X, Y. Kemudian digeser, translasi sejauh apa? Sejauh A ya kan. Jadi bayangannya tuh sejauh A. Nah, ini ke kanan A tuh. Kemudian Y ya kan. Ke atas itu B, sejauh B. Nah, itu gambarnya kayak gitu. Nah, itu A, itu B ya kan. Nah, jadilah T-nya itu atau translasinya adalah A.
A B ya kan. Jadi dia bentuknya kayak matriks itu, ke atas bawah A B. Nah, maka bayangannya P aksen Y aksen ya kan, P X aksen Y aksen gitu kan. Bayangannya apa hasilnya? Hasilnya adalah berarti kan titiknya nambah ya. Dari sini X-nya terus nambah ke sini sebanyak A. Y juga gitu, dari sini Y-nya nambah sejauh B. Maka dia tinggal dijumlahkan. Maka ya kan tuh ya. Nah, X aksen, Y aksen. Nah, maka hasil P aksennya adalah X tambah A, Y tambah B. Gitu. Jadi cukup ditambahin aja dengan titik translasinya. Itu. Nah, komponen untuk translasinya tadi itu dituliskan tadi ya, A, B. Kayak gitu. Oke, wow, contoh soal. Jadi ini kita lihat contoh soalnya seperti apa nih. Oke ya, contoh soalnya satu dulu. Oke, kita lihat titik 3,4 ditranslasi oleh T-1,2. Oke, kalau tadi kalian nyimak ya, di sini P-nya adalah 3,4 ya kan. Kemudian ada T ya kan. Ini min 1,2 bukan 1,2 ya, min 1,2 ke bawah. Nah, ini kan tadi XY, ya enggak? Yang ini adalah AB. Maka P aksennya itu adalah, nah tadi kan X tambah A gitu kan, koma Y tambah B. Ya berarti P aksen sama dengan 3 ditambah min 1, 4 ditambah 2. 3 ditambah min 1 berarti 3 kurang 1, yaitu 2 ya kan. Kemudian 4 tambah 2 jadinya 6. Itu mudah kan? Easy ya, mudah. Oke, semoga kalian paham. Oke, berikutnya contoh kedua ya. Kita simak nih, contoh kedua kayak gimana. Titik AB ditranslasi oleh T 3,4 menghasilkan peta 4,7. Maka nilai A tambah B adalah, oke kita lihat, ada optionnya A, B, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita hitung dulu ya. Jadi kalau di soal ini nih, justru titik P nya masih belum diketahui. Kata dia peta-peta itu artinya bayangan ya, peta itu bayangan. Jadi titik P itu adalah AB. Oke, kemudian ditranslasi terhadap T 34 menghasilkan ya kan, petanya atau P aksennya itu adalah 47. Nah, kalau berdasarkan tadi ya kan perhitungannya itu adalah P ditambah T itu menghasilkan bayangan gitu kan, dimana AB ditambah 34 gitu kan sama dengan 47. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kita kan butuhnya AB nih. Maka si T ini harus pindah ruas. Maka AB sama dengan 47 dikurang, karena ini plus pindah min, 34. Nah, maka AB nya 4 kurang 3 1, 7 kurang 4 3. A nya 1 ya kan, A1, B 3. Nah, nilai A tambah B sama dengan 1 tambah 3, yaitu 4. Jawabannya adalah A. Oke, semoga paham ya. Semoga tidak kecepatan juga jelasinnya gitu. Oke, berikutnya ini adalah translasi tapi bentuknya kurva. Kalau tadi kan titik, nah kalau ini kurva, kurva itu garis. Nah, terus gimana nih? Oke, biar lebih jelas saya lihat ya. Jika kurva Y sama dengan Fx ditranslasi oleh AB, maka petanya adalah Y min B sama dengan F dalam kurung X min A. Jadi si X sama Y nya itu di persamaan garisnya itu justru dikurangin. Terus gimana nih contohnya? Oke, enak emang harus lihat contoh. Nanti dari contoh ini kita bisa lihat gambarnya. Yang pertama, ini garis lurus ya. Garis 3x min 2y plus 4 sama dengan 0 jika ditranslasi oleh 51. Itu T-nya 51. Kemudian, yang kedua, parabola y sama dengan x kuadrat plus 2 jika ditranslasi oleh 4 min 2. Oke.
ketiga, lingkaran dari x min 1 kuadrat ditambah y plus 3 kuadrat sama dengan 16 jika ditranslasi oleh min 5, 2. Oke, jadi ada 3 nih. Yang satu garis lurus, yang satu parabola, yang satu lingkaran. Apa yang terjadi kalau dia digeser sesuai titiknya? Kita lihat gambarnya nanti. Oke, kita jawab dulu satu-satu ya. Contoh yang pertama, yang garis lurus. Oke, garis 3x plus 2y plus 4 sama dengan 0 ditranslasi oleh 5, 1. Nah, kayak gini. Jadi, tadi kan dia tulisannya rumusnya y min b sama dengan f x min a. Kamu perhatikan posisi y sama x nya aja, dia berkurang kan. Nah, makanya untuk 3x plus bukan plus, min 2y plus 4 sama dengan 0 ditranslasi oleh 51, berarti ini adalah untuk A nya, yang ini untuk B nya kan. Berarti kita buatnya gini, 3 buka kurung. Kenapa sih buka kurung? Gantikan x nya itu dengan x min A, ya kan. Fungsi awal kan tadi y sama dengan fx kan, y sama dengan fx yang soal awal. Nah, ini sama perumpamaannya, y sama dengan fx, y min b, y nya berkurang, x min a, x nya berkurang. Berarti juga di sini juga sama, 3 buka kurung gitu kan, x min a berarti x min 5 dikurang 2 y buka kurung y min 1 tambah 4 sama dengan 0 ya. Kemudian kita kalikan 3x min 15 min 2y plus 2 plus 4 sama dengan 0 nih ya. 3 kali x, 3 kali min 5, min 2 kali y, min 2 kali min 1, jadi plus 2, kemudian plus 4. Oke, yang ada variabelnya kita kedepanin, 3x min 2y. Nah, yang ini min 15 tambah 2 tambah 4, 2 tambah 4 aja 6, ya kan. Min 15 tambah 6, nah kamu sini, min 15 tambah 6, nah, ngutang 15 baru bayar 6, berarti masih ngutang 9 atau min 9 sama dengan 0. Inilah persamaan garisnya gitu. Oke, nih untuk visualisasinya gambarnya seperti apa kita lihat ya. Untuk garis yang pertama nih 3x plus 2y akan saya input ya. Jadi kita tuh pakai apa namanya, GeoGebra untuk ngeceknya. Nah, ini 3x min 2y plus 4 sama dengan 0, inilah garisnya ya. Ini garis pertama nih. Nah, untuk garis berikutnya ya, garis berikutnya itu kan 3x plus 2y min 9 kan. Nah, kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, lihat perbedaannya, dia geser ke kanan. Sesuai dong, tadi kan dia digesernya itu titiknya berapa tuh, geser kan ke kanan 5 kan. Nah, itu dia bergeser tuh sebanyak 5 satuan. Tahu dari mana? Lihat nih, kita perbesar ya. Nih, lihat posisi dia awal di sini ya kan. Dari sini ke bedanya 3, kemudian dia geser nih 5. Nah, kemari kan, ini posisi ketiga juga nih dia, kayak gitu. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu parabola ya, parabola. Oke. Nah, y sama dengan x kuadrat plus 2 jika ditranslasi oleh 4 min 2. Sama seperti yang tadi, ya kan? Y sama dengan x kuadrat plus 2, mana t-nya adalah 4 min 2. Berarti y itu dikurang b, y min 2 gitu kan, sama dengan x kuadrat. Berarti x-nya itu kita kurung dulu, x min 4 kuadrat plus 2. Nih, jangan ketinggalan. Y plus 2 sama dengan, ini kita kuadratin, x kuadrat min 8x plus 16. Oke, yang bingung ini gimana? Nih, aku review rumus
A min B kuadrat sama dengan A kuadrat A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nih ya, ingat-ingat tuh. Nah yang belakang ini plus 2 ya. Nah udah dong, Y sama dengan gitu kan, kita butuhnya Y sama dengan X kuadrat min 8X ini 16 ya kan, plus 2 ya kan, min 2 plus 2 min 2, ini sudah pasti habis. Y sama dengan X kuadrat min 8X plus 16. Inilah persamaan parabola yang baru. Lihat, awalnya cuma X kuadrat plus 2, dia berubah menjadi X kuadrat min 8X plus 16. Kayak gitu ya, ada perubahan. Ini untuk gambar yang kedua ya. Tadi kan kita bentuknya X kuadrat ya, terus ditambah berapa? 2 ya kan. Nah gambarnya kayak gini, lihat titik puncaknya di sini ya, kelihatan kan? Ini di sini. Nah berikutnya ya, ketika digeser 4 min 2, dia berubah tuh, berubah jadi apa? X kuadrat ya kan, ditambah 8X ya kan. Oh tunggu, ada kesalahan. X kuadratnya nih belum dikuadratin. Nah X kuadrat, nah kalau X kuadrat doang kan begini, ternyata di situ dia X kuadrat tambah 8X tambah 8 naik ke atas ya kan, tambah 8X. Nah X kuadrat tambah 8X, wah bentuknya begitu tuh, biru ya kan. Kemudian tadi berapa, bukan tambah, maaf mi kurang 8X, maaf nih. Kemudian ditambah 16. Oke. Nah lihat, digesernya itu kan tadi kita lihat nih, digesernya dia itu 4 satuan ke samping, 2 satuan ke bawah. Sesuai kan, kelihatan kan? Kalau tadi garis yang lurus kan nggak terlalu kelihatan banget tuh. Nah tapi untuk kurva ini kelihatan banget bedanya kalau dia udah digeser. Awalnya posisi di sini, digeser jadi kemari ya kan, 4 satuan ke kanan, terus 2 satuan ke bawah karena kan min 2 kayak gitu. Nah ini hasilnya kayak gitu. Semoga paham ya. Oke, contoh yang terakhir, lingkaran. Nah lingkaran X min 1 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat ya, kemudian sama dengan 16 ditransaksi oleh min 5 dan 2. Oke, sama saja ya, pokoknya itu rumusnya itu aja gitu, cuma kan ya gimana ngerjainnya bu gitu kan. Oke, kita lihat caranya. Ini persamaannya kita tulis dulu ya nak. Kemudian T nya min 5 2. Nah X ini harus dikurang A, Y ini harus dikurang B, maka di sini ada dalam guru X min 5 dikurang 1 kuadrat. Ini dulu nih, yaitu Y min 2 plus 3 kuadrat sama dengan 16. Selesaikan ini dulu, min ketemu min plus X tambah 5 kurang 1, 5 kurang 1 4, berarti di sini X plus 4 kuadrat. Y min 2 plus 3 kurang 2 tambah 3, berarti Y plus 1 kuadrat sama dengan 16. Inilah persamaan baru dari lingkarannya itu. Kalau lingkaran pertama kan kita lihat pusatnya di 1, min 3 nih. Ini pusat ya, kalau kalian masih ingat belajar lingkaran, ini 1, min 3. Kemudian dia berubah pusatnya ya, pusatnya berubah menjadi min 4, min 1. Titik pusatnya ya, pusat lingkaran gitu. Ini lebih enak divisualisasi. Oke. Oke, grafik yang ketiga itu kan lingkaran. Kita bikin dulu nih. X min 1 gitu kan tadi ya, kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan 16. Nah ini gambarnya seperti ini nih. Oke, nih kalau mau dilihat titik pusatnya itu dia di 1, min 3. Nih lihat 1, min 3 dari mana? Ini
ini perjelas nih, set. Nah, ini kelihatan 1 dan 3-nya kan nih. 1 min 3 nih di sini. Di sini titik pusatnya dia. Oke. Nah, ini awalnya nih, awalnya lingkaran. Kemudian ketika digeser, nah, kita geser kan dia berubah nih tadi. X plus 4 kuadrat gitu kan, ditambah Y plus 1 ya kan, kuadrat sama dengan 16. Jari-jarinya tidak berubah, artinya ukuran lingkarannya tidak berubah. Nah, kita lihat mana, coba lihat. Nah, geser kan, dia geser kemari kan. Nah, kita lihat titik pusatnya nih. Tadi kan dia di 1/3, ini harusnya dia min 4 min 1. Nah, lihat di sini, kurang geser. Oke. Nih, min 4 min 1 di sini posisinya. Nah, titik pusatnya di sini. Tahu dari mana titik pusat, Bu? Ibu ngarang aja nih. Oh, tidak, saya tidak ngarang. Oke, kalian lihat aja di sini ya. Nih, titik pusat ini yang saya tulis panah. Nih, 1 2 3 4. Jari-jarinya 4 satuan. 1 2 3 4. Jari-jarinya 4 satuan. Terbukti kan? Itu titik pusat. Orang jari-jarinya kanan kiri sama, ya enggak? Itu. Jadi ternyata di translasi itu bisa menggeser lingkaran yang bulat begini aja, kegeser semuanya gitu. Semoga paham ya. Tuh, lihat. Oke. Oke. Ada pepatah lagi, kalau mau menunggu sampai kita siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Asik. Itu kata-kata dari Lemony Snicket. Apa itu bacanya? Salah. Kalau salah maafin aja ya. Bahasa asingnya agak nggak bagus gitu. Gitu ya. Jadi ya seperti kata-kata itu. Yang penting kita berusaha dulu aja. Siap nggak siap, bisa nggak bisa, itu urusan belakang, hasil belakangan. Yang penting usaha. Oke? Oke, sip. Ternyata pembahasan kita sampai di situ dulu. Terima kasih sudah nyimak video Ibu sampai kelar. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh komentar ya kan, di kolom komentar ya, atau kalau misalnya kayak murid-murid Ibu boleh WhatsApp, Google Classroom, via DM atau apa. Oke. Di situ ada tuh IG-nya ya, Dwi Septiana 99. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih.